Lah kan lu harusnya adil si Vivo aja dari Memang tadi gini, dibiarkan. Dia nggak ngerti dia itu apa diucapkan. Belum saya masuk, pasti orang Yahudi ada di gelangnya itu di gelang yang dipakai. Dalam waktu 1 jam setengah Billy nggak bisa apa-apa kok. Dengar Ken, belum saya tanya nanti. Bicara berdasarkan dalil si Vivo ini yang ngawur justru. Mantap Pipo. Saya belum hancur Billy. Tapi kalau sama ini belum tahu ya. Ayo, enggak sedikit lagi. Sedikit lagi kan sekarang. Sedikit lagi. Ada. Belum saya katakan ada itu ayat di Alkitab di dalam perjanjian lama. Kena blender si Billy Yahudi kafe. Lu jadi host jangan kayak gitu, Ken. Saya Kristen, dibilangnya Kristen sipilis. Gak apa-apa Kristen KW. Kalian aku diam, harus mendiamkan itu. Nggak boleh juga kan? Tadi dia juga menghujat dengan. Ya kalau dibilang Yahudi KW, bilanglah Kristen KW. Kan gitu, nggak usah kayak sampai seperti itu. Tandanya orang yang tidak tahu lagi menjawab emosi. Nah kalau kita sampai emosi nanti, memang kuliah tadi si Billy ini kayak udah mau kejang-kejang. Ini gue dari tadi merasa. Iya udah kejang-kejang si Billy dari tadi kuliah sampai Postolos ini nggak nyambung sekali, dia ngawurnya kemana-mana. Iya. Jawabannya pun ngawur semua. Dibilang tidak bisa menghadapi orang ngawur kayak gitu, lu bilang bener gimana? Yang saya tanyakan tadi, peralatan di Bait Allah tidak bisa diutarakan. Nah, kenapa itu ada peralatan di Bait Allah itu? Itu jangan terlalu banyak ngebacut, omongan lu itu semua salah. Ken. Udah siapa ini? Inilah saya hadapi dulu ini si perempuan satu ini tentang kau ini hadapkan kepada saya. Itu debat dengan tembok. Hadapkan. Hadapkan ini. Saya gas ini orang, perempuan ini, satu ini. Nanti kau mati juga itu nafas kau itu tinggal bonus, Vivo. Temanya apa dulu? Tanya dia bikin tema sama tembok. Semuanya saya ingatkan ya. Si Pak Pipo pun nggak usah keluarkanlah bahasa-bahasa yang nggak penting, memancing. Oke, nanti. Jadinya bukan kalau langsung kotor jawabannya lagi nanti balasannya. Ketika dibalas kotor, yang benar saja. Sebentar. Yang saya bilangin juga dulu sama Pak Pipo. Bentar dulu, biar saya bilangin juga Pak Pipo. Pak Pipo pun nggak perlu menyampaikan kalimat-kalimat nggak penting. Itu nanti memancing orang juga. Tengoklah kan dibilang Kristen sipilis. Bukan Pak Bibo juga yang Kristen, aku pun Kristen. Aku nggak ikut berdebat, mendengarkan itu. Kalian yang berdebat, nggak enak juga saya biarkan begitu. Adapun dibilang yang lain-lain, saya kan ini. Janganlah. Itu aja Pak Bibo ya, kabarkanlah Injil dengan baik. Karena kita berbicara ayat-ayat suci gitu ya. Itu sih yang saya minta untuk teman-teman. Jangan sampai kan dia ada yang pertama, maka saya balas dengan tadi. Kalau kalian mau menyampaikan ajaran apapun silakan. Mau kalimat-kalimat yang nggak penting. Diam. Orang tua ini nggak ada manfaatnya ngomong dari tadi entah apa-apa aja. Perempuan kamu, kau bicara kamu. Nafsumu yang bicara perempuan. Kau bicara makin banyak salah. Udah, siapa? Udah masuk kau siapa? Buat yang mana? Yang mana apa? Nggak ngerti kamu apa? Perempuan. Sama siapa? Jantan. Sama siapa ini? Jelaskan. Jantan. Jantan kau Arca. Cantik 3 orang itu. Ya, sama siapa? Kau nggak sekaligus 3 orang, waktunya sama. Udah biar bikin waktunya. Bikin. Tidak bikin waktunya. Ken, bikin waktunya Ken. Silakan. Tanya judulnya apa? Pembahasannya coba tanya orang ini. Jangan mana hukum bayang-bayang tadi mati kita yang kena KUHP kau itu Bibo. Berapa hukum bayang-bayang? Sebutkan dulu hukum bayang-bayang tadi. Itu hukum bayang-bayang apa bedanya dengan hukum beleng-beleng? Tanya kau Bibo. Apa bedanya hukum bayang-bayang dengan bayang-bayang?
Iya Ken, siapa yang mau, yang bisa siapa? Udah bikin waktunya. Oh ya udah, Iya, saya mau jelaskan apa yang bayang-bayang. Nggak ada yang mau bayang kecuali Bu Urut. Tanya Ken, siapa yang bisa? Bang, ada pula kau hukum Nggak ada yang mau. Bikin waktunya ada Ken. Ada hukum beleng-beleng itu. Enggak ada yang mau. Nggak berani. Udah turunkan aja lah, kau nggak mau turunkan. Nggak Nah, berani. kau itu sudah mau tanah, sudah tidak selera lagi. Kami Apa sudah judulnya? tidak selera Apa lagi judulnya? dengan- Apa dengan judulnya? bau Buat tanah. diskusi apa judulnya? Jadi batu kau nak. Nah, si Arca udah mulai menghujat lagi kau itu. Kau itu udah mau mati lah, Arca. Udah. Pipo, hukum bayang-bayang itu hukum sapling-sapling Pipo. Bagus, biar Pak Pipo itu bagus ngomongnya. Aku nggak masalah kalian adu Geleng-geleng argumen. kau itu. Nggak apa-apa, tapi jangan menghujat agama bangsa ini. Nggak boleh ya. Itu hukum beleng-beleng Banyak Pipo. kau bicara pakai hawa nafsu. Semakin banyak kau salah Pak Pipo. Mau kali nafas kau itu Pipo udah. Semakin banyak yang murtad Pipo. Kau itu. Pipo semakin banyak murtad Pipo. Semakin banyak kau bicara, semakin banyak bohong. Sama Pak Pipo, boleh nggak? Hadapkan, Ken, hadapkan satu-satu sama Ah, siapa itu nih, ada siapa Bang nih? Beb lagi, Bang Beb. Oke, baik. Siapa baik? Buat judulnya. Oh, judulnya apa Bang Beb? Pipo, kau jangan muncul kau aja terus yang didengar. Jangan hujat, kalau biar ada ilmunya. Makin banyak salah. Jangan asumsi kau aja terus kau bawa Pipo. Udah masuk kau, kamu masuk kau. Masuk kau bocah, pantat kau bocah, apa kau. Bibo, kau itu bocah tua nakal. Bibo. Kau itu bocah tua kau. Lato-lato kau itu kau apakan dulu. Lato-lato kau itu. Gigi kau itu. Udah. Bang Beb fokus Bang Beb. Apa temanya Pipo? Apa tema yang mau diangkat Bang Beb? Iya, hadapkan. Baik, kita diskusikan. Ini sudah semua menghadap Pipo. Semakin banyak kau bicara. Salahmu. Kalau kau mau diskusi, udah hadapi. Hadapi kalau kau mau diskusi. Berdoa ada di surga, Bibo. Kau itu tidak bisa diskusi. Nafas kau itu tinggal bonus. Kau banyak Oke, tunggu dulu kita. Ini Bang Beb mau diskusi nanti Hukum kalau bayang-bayang, beleng-beleng, kita Pipo. selesaikan. Kalau ada yang emosi kita selesaikan lagi. Oke, Bang Beb, apa tema kita Bang Beb? Yang mau diselesaikan Saya sama cuma mau ini aja, mau kasih saran sama Pak Pipo ya. Jadi begini, kan Sama anakmu, sama istrimu kau saran. Sama anak dan istrimu kau saran. ini bocah tua. Istri dan anakmu kau buat saran. Bau kali nafas kau itu di bawah. Banyak Pak, kita kali kasih saran. Ngomong sama orang tua kok nggak sopan kok ya. aku belum orang tua kayak begini mau gimana Orang tua ini nggak ada lagi kurang kan? orang tua ini udah mau mati pun Sudah ku bilang, jangan kau bertempur. Sudah ku bilang, kau jangan bertempur. Kalau kau mau hadapkan saya, Anda bertempur pula, kau bertempur pula kau, bocah. bukan waktunya bertempur kau itu waktunya siap ini kalau bang kubur Bibo tuanya ini. Janganlah kau bertempur, Pipo. nafas kau bertempur lah kau. nafas kau tinggal bonus itu jangan dia Udah ku bilang, jangan kau bertempur, Pipo. Apa yang kau bilang, kau bertempur lah. Beleng-beleng. Tapi Kalau kau bisa udah hadapi, mari kita diskusi. Kalau kau mari kita diskusi, hadapi saya, hadapi kau. Salah diskusi sama Pak Pipo itu nggak cocok diskusi. Cocoknya sana kau tanam kemenyan sana. Ternak babi kau. Sana kau ternak babi sana. Diskusi. Perempuan saja kau nggak sanggup, Pipo, bertempur. Tahu? Iya, perempuan saja kau nggak sanggup, Pipo. Ini kau katanya ajar Dia itu Pak Pipo. udah buat temannya, buat temannya. Apa maunya Anda? Buat temannya, buat. Apa? Kasihanlah kau, mordonglah kau. Perempuan, kau tidak sanggup, Pipo. Jangan kau bertempur Udah lagi, hadapi Pipo. saya.
Jangan kau Hadapi bertemu. saya kalau kau bisa, kalau kau mampu silakan. Silakan. Bibos Tolos, kau itu bocah. Silakan kalau kau bisa, silakan. Kalau kau bisa silakan. Silakan. Silakan kalau kau bisa. Oke, baik, saya hadapi kamu. Kamu Mari kita jahat diskusi sekali apa sama judulnya. perempuan, Pipo. Kamu jahat sekali sama Kau yang perempuan. masuk. Dia nggak Kau masuk, pernah kau dia masuk, suka sama kau yang masuk, perempuan kau dia. yang masuk, kau Itu hadapi dia sama saya hadapi temennya. kamu. Hadapi berapa saya. sama perempuan itu? Sudah kau, saya tantang kau. Saya tantang kau. Saya tantang kau, saya tantang. Saya tantang kau. Saya tantang kau. Saya tantang. Bibos Tolos. Bikin waktu dia, Ken. Bikin waktu dia, Ken. Ya, yang Bikin bersedia waktu dia, silakan. bikin judulnya, Pakai waktu. bikin Yang judulnya. bersedia silakan pakai waktu. Bikin waktunya. Bisa itu jaratuan lo, kok jadi beleng-beleng itu. Bikin waktunya. Siapa yang bisa? Siapa yang sanggup? Mau Ada saya yang makan mobil kopi Oke, ini Bang semua. Iwan ke atas nggak ada, nggak bisa. Saya tanya lagi, Bang Beb, ada mau tema? Suruh Pak Pipo makan bubur Ada dulu. tema, ada tema. Tanya sama Pak Pipo, Bang. Ada tema. Mau tema ya. apa? Suruh Bibo, makan dulu itu Bromina. Itu Oke Bromina. teman-teman, yang naik ke atas saya harapkan Dia bisa makan berdiskusi, bubur bukan full. bertanya aja, bukan modal bertanya ya. Kalau tidak Oke, Bang suruh dia Sebastian, jadikan saya- pisang saya- dijual pakai sendok, itu kasihan Bang, dia. Bang Sebastian, Belum sarapan Sebastian dia. monitor. Siap. Pipo ini. Dari mana, Kristen apa Islam? Bubur dulu. Kok diam dia? Kristen apa Islam? Kristen. Oke, Dia lagi Kristen cari berarti nafas enggak. bonus lagi Uni. Lagi cari Oh dia nafas minum ya, bonus. minum dia, dia capek dia, dia capek Ana, dia. Tanah sirip, tanah sirip ini, tanah sirip ini, tanah sirip Pak. Mau dia? Nggak berani berdua mereka. Apanya? Minum bubur, makan bubur dulu. Halo Bang Abdullah, monitor. Halo, Mau monitor. berdiskusi? Ya, saya Itu Bromina bisa kau campur pakai pisang kerok-kerok itu. Biar Pak Pipo berdiskusi, kau diam aja di situ mulutmu. Tidak Apa ini lama. Pika ini? Kau diam aja kau di situ duduk jadi panjang jadi juga berharga lama-lama kau. cerita sama si Mika. Tapi meramaikan ini biar rame yang nonton. Kau nggak paham kau. Ya, udah selesai intermezzonya ya. Ini ada yang mau berdiskusi. Kita dengarkan dulu Mitan sama Rifa. Mitan. Kita dengarkan dulu lagi orang ini diskusi. Kalau agak garing lagi nanti kita selesaikan. Oke, silakan Bang Abdullah. sementara mau Apa tema kita? menjadi pendengar dulu, Pak. Oh, Saya baru- pendengar. pendengar. Oh, ya udah salam-salam dulu sama yang di atas, baru turun, Pak. Tidak melacak maut dari situ. Sabar jadi cabut nyawanya. Soalnya yang di atas ini semuanya orang-orang apa ini? Orang-orang selebriti. Sabar situ. Itu kucabut paku Betul, yang ada di malaikat kepala kau maut. itu Bibo. Matilah kau Bibo. Ayo, Ada makan Rifa dulu. seleb, Bromina ada dicampur Dican dengan seleb, pisang ya kan? kerok itu. Pipo seleb. Si Pipo ini dia gak sabar jumpa malaikat maut. Makan bubur dulu Pipo. Biarin aja. Apa ribet sekali harus vivo. Waduh, udah Ini masuk sini. Pipo. Udah masuk Pipo sini udah gimana pingsan. ini? Udah masuk sini. Pingsan Pipo. Halo Bang Kalau Julsan kita sama Toba. Uni Rifa Julsan tak Toba, jawab, Julsan nanti Toba, ini Bang Ika. penonton turun ini penonton turun nih. Ya, mau diskusi apa temanya? Ada Pipo nih, mau melayani. Bang Zulpan ngapain ini ngomong sama kaleng rombeng? Gak ada guna itu. Bukan kaleng rombeng itu Uni. Saya akan menaikkan salah satu seorang yang Bibo bisa naik di membuat tower kalian itu. ini membuat Suruh kalian Bibo naik semakin di mantap tower ya. biar napasnya. Teng masuk, Edis masuk, teng. Ada pakar bahasa Arab takut aku. Ada pakar yang 20 Ada tahun pakar mempelajari Al-Quran, Islam. rupanya. Oh, kali ini kalian hancur kalian. Pakar ini. Hancur kalian Ada ini. yang Udah 20 tahun dia sudah belajar khatam Islam, hancur Al-Quran kalian. rupanya. Khatam terjemahan. Oke, Pak Edi. Ada yang khatam Al-Quran. Khatam terjemahan Al-Quran ini. Ayo silakan Bang Edis, apa mau ditanya sama Mika? Selamat siang Edis.
Halo, bro. Ibu, kau naik gunung Tuhan Yesus memberkati. Ken, buang aja, Ken. Buang aja si perempuan yang dua ini, buang aja perempuan ini, Ken. Gak mau dia. Buang aja, buang. Ken, buang aja si Ripa itu, buang aja. Silakan Edis. Saya pisang kerok itu. Ya, tunggu. Saya ada lihat si Arab. Aduh. Sabar. Silakan. Saya turunkan dulu Sebastian ya. Ya, saya ada lihat si Ripa ada perubahan ketika dia ngomong di channelnya ya, bahwa dia merasa bahwa diskusi kau banyak cerita, kau ngomongin orang kau di sini, Itu kau bagaimana mama kamu itu yang kita lagi ngebahas Pak Pipo nih, kok aku pun kau bahas apa si Edi macam mama aku tengok. Tunggulah dulu, belum pun bicara selesai. Memangnya kau di sini mau bahas aku kau? Aku lagi bahas Pipo di sini. Kau bahas aku. Enggak laku channel kalau enggak bahas orang Edi. Udah. Sebentar dulu. Edi lagi cari koin buat kabur ke Singapura. Udahlah, Pak Pipo, udah ku bilang sudah tanam kemenyan saja, nggak usah ikut-ikut debat. Nanti sakit jantung. Kau udah jaga burung aja, kau main karet kau. Main karet jaga burung. Kemenyan itu ditelan, jangan ditanam itu. Ditanam itu dipasang itu kemenyan. Janganlah ikut-ikut debat. Dia suruh ngadem-ngadem di atas tower itu Uni. Ken, kalau nggak mau diskusi perempuan yang dua ini turunkan aja lah. Ngapain rekomendasi? Mereka masih kangen sama Pak Pipo, biarin aja lah. Diskusi kami sama Pak Pipo tukang kemenyan. Ken, itu kasih aku apa pula. Ayo ini. Kasihnya Ken. suara saya kedengeran nggak sih? Suara saya kedengeran nggak? Jelas. Jadi saya gas saja ya. Saya gas saja bisa. Gas. Baik, saya gas saja ya. Jadi saya lihat si Ripa ini di channelnya kan mengatakan bahwa dia merasa debat-debat yang dilakukan itu tidak berguna. Orang-orang ini ada satu perubahan lah, menyadari bahwa tidak. Suara saya jelas nggak sih? Atau ketimpa suara mereka? Saya timpa aja ya dengan suara saya. Saya bentarin aja suara saya kalau gitu ya. Ya, jadi si Ripa, kalau kamu merasa bahwa yang kamu lakukan selama ini itu tidak bermutu, itu sebenarnya suatu kemajuan ya. Menyadari bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak berkualitas. Selama ini yang kamu lakukan itu hanya debat kusir, itu suatu kemajuan. Sekarang yang menjadi pertanyaan gitu loh. Bubur dulu Pak Pipo. Setelah itu kemenyan, Pipo setelah tenan kemenyan. Suara saya kedengeran nggak sih? Atau suara saya kedengeran? Lanjut aja. Kedengeran ya? Kedengeran. Maksud saya ketimpa suara mereka. Gas. Udahlah Ripa, diam aja lah kau kalau begitu. Udah diam lah kau. Apa yang kau bicarakan apa? Semakin banyak kau bicara, semakin banyak bohong. Gimana cara berbicara? Enggak lah supaya kamu lebih bagus lebih ke depannya. Kalau nggak ngerti kau diam aja. Bagaimana cara berbicara itu kalau bagus kau. Supaya kamu bagus itu lebih baik. Cara kata-katamu, kalimatmu pun Ripa bagus kalau kamu bisa bagus supaya kau bisa itu bagaimana cara berbicara. Halo, gimana kamu itu? Apa yang kamu katakan nggak ngerti? Apa yang kamu bicarakan? Begitu lagi akhirnya. Oke, baik, teruskan. Apa yang kau mau teruskanlah itu supaya kamu lebih hebat, lebih apa daripada orang lain. Semakin banyak bicara, semakin banyak bohongmu. Kau bicara melalui nafsumu,
Bicara kamu lebih nafsumu yang bicara. Nggak ada terang apapun yang kamu katakan sebagai kamu seperti hanya sebatas itu kamu tahu. Sebatas itu kamu tahu. Banyak kamu bicara, makin banyak bohongmu. Bagaimana kamu sebagai perempuan ini? Wanita itu nggak ada lebih bagus kau bicara lebih baik. Apapun kamu katakan nggak pernah benar. Supaya kamu lebih koreksi dirimu dulu supaya sama kamu tahu. Supaya kamu mengerti apa yang kamu katakan karena dari tadi kamu corok nggak ngerti apa-apa. Bagaimana caramu itu bicara? Supaya kita bisa dikendali. Bagaimana kamu bicara? Banyak nafsumu yang bicara dari tadi kamu bicara bagaimana kamu romkan nanti nih? Bagaimana kamu bicara itu? Ayo, gaskan. Apa lagi? Gaskan. Lagi, silakan. Telan lagi tuh kemenyan. Gaskan. Telan lagi. Kemenyan kau telan lagi. Gaskan. Ayo, gaskan. Telan bulat untuk kemenyan kau. Ayo, Bibo, gaskan. Mana lagi apa? Main karet kau main guli kau lebih bagus. Supaya kamu kan ngerti apa-apa. Aduh, peringatan. Bengi aku ya Allah. Ken. Halo, Ken. Gini, Ken. Kalau saya bicara maaf Ken. Kalau saya bicara nggak rungkat jadi kamu biar saya lihat ini perempuan yang dua ini. Jangan memaki-maki. Nggak rungkat. Nanti rungkat dong. Kau bicara perempuan. Untuk bangun saja. Yang penting jangan debat kusir lah. Jangan debat kusir. Diam dulu. Melampiaskan ini saja. Arahkan ini. Kan pun nggak bisa itu. Hidup aja udah payah, Ken. Lanjut Opung. Cepat Opung. Mana lagi Opung? Kok diam? Kalah. Gak gini aja Ken, arahkan dulu. Kalau ini mau itu diskusi. Kalau mau diskusi, saya dengan orang ini dua baru bisa. Tapi kalau gak bisa boleh apa ya? Udah saya ketawa ya ampun. 3 menit ya. Gaskan. Setelah itu gaskan. Ya 3 menit ya. Peraturannya siapa yang memotong? Ya diskusi dari waktu aja kalau mau diskusi. Ya, siapa yang memotong? Kita harus atur waktunya. Tidak. Aku lagi menghibur diri sama Pak Pipo ini. Diskusi apa biar Bibo itu teriak-teriak lagi. Sama Pak Pipo itu jual kemenyan. Di sini ada Pipo ada. Sama dia itu teman lagi. Lebih baik aku joget aku bersama. Oke, saya biarkan kalian 2 lawan 2 di atas, ayo. Lagi Opung. Kenapa Opung diam? Opung udah dikasih tempat Opung. Oke, 2 lawan 2 ya. Mitan sama Pipo, sama Edis. Aku lagi Umi. Umi buat dia Umi. Itu perempuan macam kuat saja kau bicara perempuan. Ayo, kalian dua ya, dua on cam data. Siapa nanti mau data? Peraturannya seperti ini. Orang yang berbicara jangan sebentar dulu Mitan. Orang yang bicara jangan dipotong. Ketika ada yang minta buka ayat, saya akan bantu. Kalau ada yang minta, saya akan pause waktunya juga. Gimana kira-kira teman-teman? Mitan, Ripa, Pipo, sudah. Biar rame yang nonton, hantam saja bakar sudah room ini. Biar rame nonton. Udah dapat peringatan tadi. Enggak, tiktokan aja. Apalagi. Aku Mitan, aduh Tuhan. Masalahnya kalau Bibo sampai mati di sini. Kita diskusi aja. Pakai timer. Sama Pak Udah dapat peringatan aku tanda kalian dulu. Langsung aja mengalih perhatian ini. Aku lagi cari perhatian Pak Pipo, nggak tahu kalian. Nggak ada yang tetap ini, ya udahlah. Nanti turunkan nanti ini. Kuat dia menghadapi 2 perempuan. Sudah banyak nadam di atas tower, jadi dia Aduh suara ini. menghadapi 2 perempuan rupanya. Lagi dangdut. Aduh. Ken, satu lagu dulu Ken. Ademkan dulu. Nggak tahu dia diputar lagi dangdut. Ini binikmu ini. Kalau mau turunkan nggak tuh aturan comberan ombrang kampung apa nih ketikannya nih?
Udahlah, ngapain debat-debat sama Pak Pipo ini? Pak Pipo ini diajak jualan kemenyan. Wah, kena mental sih kalian ini, Ripa. Mental lah, udah lama kena mental sama Om Pipo kan. Barang-barang jualan Nengok Om Pipo aja udah kena mental. Apakah Muslim udah nyadar? Kalian udah nyadar belum? tapi ditelenin sendiri, akhirnya dia kesurupan sendiri. Tapi suara Umi kecil kali Umi, suara orang ini besar Umi. Kuatkan sedikit Umi. Oh, minoritas. Bentar. Aduh, nggak ada nih teman-teman. Si Ripa sama si Richard nggak mau ya teman-teman. Diganti aja kalau nggak berkualitas bang. Oh ya, siapa yang mau bertanya silakan nanti digantikan aja. Coba cari muslim yang agak dewasa gitu bang. Ken. Oh, Kalau oke. aku lagi bicara, kamu jangan bicara jadi kecil suaraku, Ken. Tapi mau dengar musik itu kayak mana kalau mau Halo diskusi? Bang Biyu dari mana Bang Biyu? Halo bang, Dari mana? aku dari Jawa Timur bang. Oh, maksudnya dari agama apa Bang? Islam atau Kristen? Aku Islam bang. Oh, Islam. Mau berdiskusi atau cuman mau nyanyi? Aku ngikut dulu aja bang. Soalnya nggak ada yang ditanyain juga ya. Oh iya ya. Maaf bang ya. Kayak mute dulu ya Pak Pipo. Musiknya itu nanti kayak apa loh? Kedengaran orang yang lagi record di YouTube nanti jadi kena copyright. Boleh saya bertanya kepada Bayi Diri sendiri tentang Islam, kalau berkenan bolehkah? Cek. Masih kecil nih. Aku Umi masih kecil. belum. Lanjut aja Saya, dulu bang. Gini loh, Bayi Diri sendiri. Ya enggak seri lagi. Diskusi antara Ya, selamat malam Pak Pipo. Selamat malam pula. Pak Pipo kalau teriak lagi aku naik ke atas ya. Tolong naikkan aku kalau Pak Pipo teriak lagi ya. Udah. Ya, jadi begini ya Bayi Diri sendiri ya. Sekarang ini kan sedang marak nih diskusi antara Islam dan Kristen ya kan. Kira-kira menurut Bayi Diri sendiri, apa sih yang esensial dari diskusi Islam dan Kristen itu? Ya kira-kira yang perlu kita bahas gitu. Cek. Ken, suara gua kecil kan? Aman. Selamat pagi host Kata Uni kecil barusan. Bang Ray. Ya, Bang Biyu. Iya, silakan Bang Diri sendiri. Atau masih orang awam? Kalau orang awam di bawah aja. Soalnya kalau apa ya, nggak bisa di itu bang, nggak bisa di apa ya. Bang, telan mic-nya Bang, biar ada suara Bang. Halo. Ya, ditelan aja. Gimana Kang Ray? apa hikmah manfaat ya? Menurut Anda yang paling esensial antara Islam dan Kristen dalam diskusi kita nih? Ya kalau saya pribadi ya ambil hikmah manfaatnya mempertebal keimanan. Itu triknya. Jadi maksud saya problem yang paling esensial gitu antara kita itu. Problem. Kan terjadi perdebatan antara Islam dan Kristen nih. Yang Islam selalu mengatakan, mengapa kamu menyembah manusia kok kamu tuhankan begitu. Nah, padahal selama saya mengkaji agama ini, sebenarnya kalian itu melakukan hal yang kalian tuduhkan ke saya ini gitu loh, Kang Rey. Itu klaim Anda, nggak masalah. Makanya saya bilang dalam diskusi itu kita harus selalu bicara mengenai definisi dulu biar kita nggak debat kusir gitu loh. Definisi gimana? Yang penting ada data kan tertulis. Saya kasih contoh nih, kan umat muslim kan ngomong gini, mengapa engkau menuhankan Nabi gitu kan. Nah saya balik lagi tanya sama kamu, mengapa kamu menuhankan orang meninggal gitu. Nah makanya kita harus bicara dulu, menuhankan itu apa sih gitu. Karena saya rasa itulah yang paling penting itu, yang lain cuma bumbu-bumbu aja ya. Menuhankan itu apa, Re?
Jangan langsung tanya begitu. Jadi setiap pertanyaan itu ada dasar-dasar dulu. Setiap pertanyaan itu ada dasar-dasar analisanya, kan begitu. Dasar analisanya seperti apa? Masuk nggak secara akal logika? Kalau nggak masuk, dipertanyakan bagaimana penjelasan mereka. Ini ranah sharing aja, berbagi pengetahuan. Bagaimana keyakinan yang dijalankan di sana. Gini Re, saya coba mencari persetujuan kamu dulu ya Re ya. Gini Re. Kemudian mempertebal iman bisa. Halo, suara saya kedengaran? Ya. Gini Re ya. Kan kamu sebagai wakil Islam lah. Kamu bilang gini. Saya mewakili diri saya sendiri, jangan begitu. Oh yaudah kamu aja lah ya, kamu gini. Kenapa sih kamu menuhankan manusia? Kenapa sih kamu menuhankan Yesus gitu kan? Nah terus saya balik lagi Re sama kamu Re. Kenapa kamu menuhankan Muhammad gitu Re? Nah makanya kita ini debat kusir karena kita ini nggak bicara definisi dulu. Gitu loh. Makanya saya minta sama kamu, coba ayo kita cari definisi yang benar. Apa itu mentuhankan sesuatu Re? Coba Re, menurut Al-Quran mentuhankan itu apa? Jangan menurutmu, jangan menurut ulama, jangan menurut orang, jangan menurut saya. Menurut Al-Quran, menuhankan itu apa? Jawab. Menurut saya berarti. Aduh, susah. Padahal baru saya bilang tadi menurut Al-Quran dan Muhammad gitu. Suara lu gak usah ditelan-telan juga kali itu. Menuhankan itu apa gitu loh. Gak usah ditelan, pecah lu suara. Ini kau nggak bisa diskusi, kau di bawah aja. Lu juga gak bisa diskusinya. Kalau nggak mau diskusi, kamu di bawah aja. Lu di bawah aja, lu baru naik sini. Sabar, udah. Edis, maumu seperti apa? Hidup lu kepala lu sisa balok aja. Jangan nyalain saya. Gini loh, Re. Menurut Al-Quran, mentuhankan itu apa, Re? Jangan menurut kamu, Re. Menurut Al-Quran. Silakan, Re. Saya yang menjalankan kok menurut Al-Quran. Al-Quran hanya memberikan tanda-tanda ketuhanan itu seperti apa. Ini makanya saya bilang selalu debat kusir, Bang Ken. Kenapa? Karena di satu sisi ngomong, Anda nggak mau menghargai jawaban data. Iya, Re. Coba, Re. Menurut Al-Quran, menuhankan adalah serangkaian tindakan bla 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 bla. Itu ayatnya bla 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 gitu, Pak. Silakan. Kalau kamu nggak tahu saya kasih bantu nanti. Itu di dalam At-Taubah ayat 31 itu bunyinya begini. Mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah. Nah saya tanya sama kamu, apa yang dimaksud mentuhankan rahib-rahibnya itu? Diapain itu? Apakah mereka menjadikan rahib-rahibnya itu sang pencipta atau bagaimana? Apa itu mentuhankan? Karena banyak sekali baik yang Kristen yang Islam sama-sama nggak ngerti itu apa itu mentuhankan. Ya silakan. Di sana dikatakan mereka, artinya bukan kami. Kalian yang dimaksud. Saya nggak tanya itu kamu. Saya nggak bilang itu kamu. Sama. Yang saya tanya definisi mentuhankan. Bukan kamu yang saya bilang mentuhankan. Nah ini kan susah kan? Kan susah kalau udah begini caranya. Terjemahan lo, jangan umat terjemahan. Kau baca Quran. Dasar bloan lo. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka ya itu kayak lo, kafir-kafir kayak lo. Atau si Bang Ali yang menggantikannya. Bang Ali ada, Bang Ali. Mana nih Bang Ali? Enggak, Ken dengerin Ken. Di dalam Al-Quran itu sudah jelas namanya? Mentuhankan rahib-rahib itu. Wican, saya nggak bilang kamu mentuhankan rahib-rahib. Yang saya tanya, apa definisi dari mentuhankan? Nah ini, makanya aku bilang kau itu nggak cerdas-cerdas. Yang saya tanya definisi mentuhankan, bukan kamu mentuhankan. Definisi mungkin ya. Definisi itu seperti apa gitu? Silakan. Coba dalam kriteria bagaimana sehingga disebut seseorang itu mentuhankan sesuatu. Silakan. Nggak boleh. Diam dulu.
Orang kayak begini nanya tapi baca tuh digedein, ilmu nggak ada. Iya, Definisi mentuhankan itu menjadikan manusia menjadi Tuhan, menjadikan pendeta dan rahib itu sebagai Tuhan, itu definisinya. Iya, diapain itu? Sama mereka diapain? Kayak lu makhluk beleng-beleng yang hidupnya sisa balok itu. Ini memang Iya, memang iya. Apa ini bangke? Gak ada ilmu bangke ini, gak ada ilmu. Masih. Kau debat dulu aja sama Neplos masalah duit itu. Kau debat dulu sama Neplos ya. Udah, lu nggak usah kebanyakan. Kau dicari Neplos itu masalah duit itu aja dulu kau urus lu. Ya. Berak lu, ngaku-ngaku Gak ada mutu ini bang, gak ada mutu. Enak sama si Ray tadi, ilmu enak lu diskusinya. mana? Ilmu lu mana? Gua jawab Ini pertanyaan lu. nenek ini. Apa yang Kau urus aja sama Neplos, debat masalah duit itu. Masalah duit itu kau beresin dulu sama Neplos ya. Kagak ada, gua kagak ada masalah dengan Neplos. Kau debat sampai maki-makian sama Neplos sampai jadi lagu itu. Debatmu sama Neplos itu kau gimana sih? Kagak ada. Debatmu sama Neplos itu sampai jadi musik loh. Edi, saya turunkan dulu Mican, dia sudah memaki-maki keluar kebun binatang. Kita adamkan dia di bawah, nggak apa-apa. Kang Rey aja yang menjawab. Silakan Kang Rey. Kita diskusi adem aja, nggak apa-apa. Sabar dulu Kak Mican ya. Iya, ada jangan panas. Santai aja dulu. Begini loh Kang Rey, begini Kang Rey. Saya tidak bilang bahwa Kang Rey itu menuhankan rahib-rahib. Saya tidak bilang Kang Rey itu menuhankan ulama. Di dalam Al-Quran disebutkan ada orang-orang yang menuhankan rahib-rahib, ada orang-orang yang menuhankan ulama. Yang menjadi pertanyaan begini, apa sih definisi dari menuhankan sesuatu? Oke, silakan Rey, udah. Udah gue jawab ya. Tapi si Edi sini nggak mau dengar. Definisi mentuhankan itu menjadikan pendeta dan rahib-rahib itu Tuhan. Itu definisi mentuhankan. Kau nggak menjelaskan apa-apa yang ditanya. Perbuatan apa yang dilakukan mereka sehingga disebut menuhankan rahib-rahib? Buronan, lu kan menanyakan, dengerin dulu nih si Edi tolol ini ya. Lu mengatakan definisi mentuhankan. Nah emang faktanya gitu kan? Dia kan bertanya, gua jawab. Tadi aku bilang nggak perlu keluarkan kayak gitu ngomong kalimat-kalimat. Dia bertanya, kalau gua udah jawab ya terima. Saya nanya kamu, saya nanya Rey, saya tahu kamu nggak ada isinya. Silakan Rey. Kemenyan monyet, lu telan aja kemenyan muka monyet, buronan lu. Turun dulu. Udah buang aja itu kan. Buang aja itu kan kata-kata mau. Udah buang aja. Silakan Rey. Begini Bang Edi, itu kan mereka yang mengklaim ya, mereka yang mengklaim menuhankan rabi-rabinya. Kalau Anda tanya ke saya, kesulitan saya menjelaskan. Kecuali kalau Anda kesulitan bisa saya bantu Rey. Kecuali dengan pribadi saya tanggapi. Saya nggak nanya kamu Rey. Jangan kamu menggiring opini untuk jawaban saya agar kamu puas dengan jawaban saya, gitu jangan. Sudah Rey, baik. Kalau kamu kesulitan dulu. Oh silakan. Jangan dipotong. Jadi kalau prinsip kami Muslim, la ilaha illallah, itu tiada Tuhan selain Allah. Bila ada yang menuhankan berarti dia tersesat. Rey, sebentar Rey. Saya nggak tahu ya, kenapa sih kalian ini begitu, mohon maaf nih, begitu nggak nangkepnya dengan omongan saya. Rey, saya tanya definisi mentuhankan. Saya nggak bilang kamu mentuhankan ini, Udin, saya nggak bilang itu. Saya bilang definisi mentuhankan sesuatu itu apa? Menurut Al-Quran dan Muhammad. Itu yang saya tanya. Bukan kami tidak ada. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, terserah kamu. dalam kategori, dalam keadaan bagaimanakah seseorang disebut mentuhankan sesuatu? Apa yang dilakukan seseorang itu sehingga kita sebutlah dia mentuhankan itu? Apa yang dia lakukan? Definisi, Oke, sekarang begini, narasi kamu seakan-akan ingin menggiring. Iya. Ya, iman. Jangan menggiring dulu, kasih aja definisinya dulu. Kamu gini, kamu cari guru, entah googling atau apa tentang definisi menuhankan untuk kamu pahami. Kalau kamu nggak mau menerima jawaban saya. Ini kasih waktu untuk saya saya kan ada hak jawab di sini. Kenapa kamu yang kejang-kejang? Saya tidak kejang-kejang, Dedi. Saya kan nanya Kang Rey. Ya, sebentar sabar. Ini saya mau menjawab ini. Saya belum selesai tadi menjawab. Oke, Rey sekarang nggak bisa jawab. Sekarang Dedi, silakan Dedi.
Tolong definisi mentuhankan menurut Al-Quran dan Muhammad. Saya nggak mau menurut kamu, saya nggak mau menurut ulama. Silakan. Sebentar, sabar. Saya tidak akan tergiring dengan opini kamu. Jadi begini, ya yang jelas iman kami udah jelas sebagai kami sebagai Muslim itu jelas imannya. Apa yang dikatakan Bang Ray tadi udah benar. Saya nggak nanya iman kamu, Dedi. Yang saya tanya definisi mentuhankan. Saya mau jawab ya, jangan pernah samakan ya. Ya, jangan pernah samakan. Kita beda. Yang jelas kita tidak menuhankan anak orang. Saya nggak bilang kamu menuhankan ini, menuhankan itu. Yang saya tanya definisi. Bang Edi, mungkin begini, kita sepakat dulu apa? Bentar Bang Dedi, sepakat dulu. Kita semua udah paham nggak apa arti definisi? Definisi itu pengertian, Bang. Pengertian atau arti dari kata mentuhankan. Kita nggak ngomong apakah Dedi mentuhankan ayam, apakah Edis mentuhankan batu. Kita nggak ngomong itu. Yang kita cari definisinya pertama adalah apa itu mentuhankan. Setelah itu baru kita menyimpulkan apakah saya mentuhankan A, apakah kamu mentuhankan B, atau si A mentuhankan C. Ayo, tidak menuhankan anak manusia yang keluar dari rahim Maria. Itu dia. Mereka kaburkan Bang Ken. Mereka tidak mau bicara definisi mentuhankan, Bang Ken. Karena apa? Karena takut nanti terbukti bahwa mereka itu ternyata menuhankan orang mati yang ada di kuburan. Makanya ayo kita bicara dulu definisi mentuhankan. Ayo. Jadi kamu ingin menggiring narasi? Saya tanya sama kamu definisi mentuhankan loh. Saya nggak mau debat kusir loh. Saya nggak mau debat kusir. Saya nggak mau mentuhankan. Oh, isi Anu jawab. Saya nggak mau mentuhankan. Ngapain debat begitu? Ya udah, tolong definisikan apa itu mentuhankan. Di sini tolong mendominasi gitu loh. Kamu menutupin. Dedi. Saya tanya sama kamu definisi mentuhankan. Definisinya. Santai dong. Itu jawaban saya yang tadi. Apa definisi mentuhankan? Intinya saya tidak mau digiring oleh narasi kamu. Jadi beginilah Bang Ken, kualitas mereka Bang Ken. Mereka tidak mau bicara definisi, mereka mau bicara kesimpulan. Mereka nggak mau bicara definisi, tapi mereka mau bicara kesimpulan. Jadi mereka cuma ngomong gini. Bang Ken. Kenapa saya bilang debat kusir? Karena mereka bicara kesimpulan. Jelaskan dulu definisi yang ditaruh Bro Edi. Saya tanya definisi mentuhankan. Definisi mentuhankan apa? Sebentar teman-teman. Mungkin begini ya. Yang kita bentar Bang Dedi. Mungkin masuk si Edi sebegini. Kita harus paham. Bilang, oh saya nggak nyembah ini. Kita bicara pengertian dulu sebelum kita bicara kesimpulan, gitu loh. Ayo kita bicara apa sih yang dimaksud mentuhankan itu. Menurut Al-Quran dan Muhammad. Jangan menurut kamu. Ini global sih. Ya, silakan. Kristen pun bisa menjawab ini, Islam pun bisa menjawab ini. Ini global pertanyaannya ini. Supaya kita berangkat ada pondasi, baru kita masuk ke substansinya, mau buka ayat ke apa ke, kita paham dulu apa ciri-ciri ataupun syarat ataupun pengertian keterangan. Oke, saya tanggapin ini, gitu. Abang Hos ya, saya tanggapin. Menuhankan definisinya yang saya pahami, meyakini bahwa Dia itu yang maha mengatur, maha suci, maha hidup, maha berdiri sendiri, tidak bergantung kepada bumi, surga, ataupun langit, ataupun apapun selain Dia. Itulah menuhankan. Tuhan, di bawahnya lagi ada Tuan. Kalau Tuan itu bisa seorang raja,
Itu Tuhan bagi rakyatnya. Seorang nabi Tuhan bagi kaumnya. Dapat tambahan huruf H, maka Tuhan ada mahanya, paling mentok, paling atas, paling tinggi. Itulah Tuhan. Sudah? Kita menamainya. Ya, Contoh, apa kesimpulannya? ya, dalilnya surat pertama ayat 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya. Segala puji bagi Allah Tuhan kami yang kalau mengatur. Minta dibuka nanti saya bukakan. Kalau minta Ya, dibuka saya bukakan. Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Al-Fatihah berapa, Bang? 2. Al-Fatihah 2 ya. Ya. Alhamdulillah saya hafal, Bang Ken. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah yang maha mengatur seluruh alam semesta. Seluruh alam-alam di situ. Ada alam langit, alam bumi, alam akhirat, alam surga, alam neraka. Maka jamak di sana. Tidak hanya satu alam. Satu itu. Udah belum, Re? Kalau udah biar saya tanggapi. Oke, sebentar, Dis. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha kasih. Yang maha kasih di bumi. Itu untuk dua. Muslim, non-muslim. Itulah maha. Jadi tidak hanya mengasihi orang muslim di dunia. Ar-Rahman itu, ya ada tanda tasniahnya, dimaknai 2. Surga kecuali mereka yang enggan. Ar-Rahim sifat Allah ini, gak ada kontradiksi hati sahih dengan Al-Quran. Terus Allahu la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Dia. Ini dalilnya di ayat kursi ya, Al-Quran juga. Al-Hayyu, yang maha hidup, tidak pernah mati. Al-Qayyumu, yang berdiri sendiri, tidak bergantung kepada udara, makanan, rasa lapar, surga, langit, bumi. Semuanya itu tidak bergantung, berdiri sendiri, Al-Qayyum. Udah, sampai situ aja dulu. Oke, terima kasih. Tadi ada beberapa ayat yang pastinya dari Al-Fatihah 2 saya ingat tadi, ada lagi dari Ar-Rahim. Itu jawabannya Edis, dia ada datanya dari Al-Quran. Ya, silakan ditanggapi, Edis. Terima kasih Bang Ken, ya saya tanggapi ya. Jadi saya sangat prihatin sekali ya. Untuk memahami pertanyaan saya aja Re belum mampu. Saya tidak tanya sifat-sifat dari yang menciptakan langit dan bumi. Saya nggak tanya itu. Yang barusan dia jelaskan Bang Ken itu adalah sifat-sifat dari sang pencipta ini bagaimana. Itu yang dijelaskan dia. Saya ulangi lagi ya. Jadi sebentar, tadi kamu ngomong saya diam loh. Tadi kamu ngomong saya diam. Walaupun kamu ngomong panjang lebar gak nyambung dengan yang saya tanya, saya diam. Sekarang saya ngomong, kamu ngomong gimana? Silakan. Sebentar Bang Re ya. Iya. Ya, sebentar Bang Re. Ya, jadi yang saya tanya bukanlah sifat-sifat. Yang saya tanya definisi dari mentuhankan sesuatu. Mentuhankan sesuatu itu bisa mentuhankan batu, bisa mentuhankan orang, bisa mentuhankan yang menciptakan langit dan bumi, bisa mentuhankan rahib-rahib. Saya tanya definisi mentuhankan, bukan apa sifat-sifat dari sang pencipta. Coba ya, tolong ya. Oke, sebentar Dis. Di sini kan si Ray sudah menjelaskan dari yang dia tahu dan diambil dari Al-Quran. Silakan Edis menjelaskan definisi mentuhankan versi Kristen. Baik. Begini Bang Ken, kita bahas Quran dulu Bang Ken. Ya. Saya yang tanya. Jadi Bang di dalam dikasih contoh aja mungkin Bang. Saya kasih ayatnya ya. Jadi gini, saya ngomong dipotong terus. Gini, biar saya netral, jangan ada yang ngomong, sabar. Bang Dedi sabar, saya netral. Supaya dia berikan contoh apa yang dia maksud. Saya langsung ke ayat ya. Saya langsung ke ayat ya. Sabar dulu Ray, inilah yang membuat kalian liar. Ya. Jadi dia ngomong panjang lebar, saya diam aja Bang Ken. Walaupun omongannya nggak jelas kemana-mana, saya diam. Kita paham apa yang dia minta gitu. Makanya saya juga langsung minta sama si Edis.
seperti contohnya seperti apa dalam Kristen? Ya silakan Bang. Baik. Karena saya membahas Al-Quran dulu Bang Ken, makanya saya mau mengutip ayat Quran. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-31 ada ayat yang berbunyi begini. Mereka interupsi host ini menjadikan di luar perbandingan saya juga tadi harus konsisten juga. Biar dijelaskan Bro Edis dulu, biarlah kasih dulu kesempatan. Nanti Bentar dulu Bang Pipo. Bentar dulu Pak Pipo. Semuanya kalau nggak ada yang mau mendengarkan host, kalian akan kubiarkan lagi ribut. Yang saya minta Bang jadi begini. aja sedikit. Ken sebentar Ken, ini si Edis mau lari nih dari pertanyaan. Saya turunkan dulu ya yang ngobrol. Atau kita selesaikan aja ini begitu ya. Biar enggak ini loh, banyak yang nonton. Saya sudah berusaha untuk memberikan pemahaman apa yang mereka inginkan gitu. Dis, tolong kasih dari Kristen, apakah ada seperti ini definisi Tuhan itu menuhankan. Begitu aja Dis, jangan dulu ke Al-Quran. Makanya mereka ini diam. Karena saya bilang jelaskan dulu dari Kristen, nanti tanyalah ke Islamnya apakah ada seperti itu aja gitu. Silakan. Oh baik, walaupun sebenarnya saya nggak mau ke Bible dulu, tapi kalau Bang Ken memaksa untuk ke Bible nggak apa-apa ya, kita rubah arahnya ini jadinya. Oke, bentar ya, sabar ya, kasih saya waktu 30 detik. Iya, soalnya dia jawab tadi kamu nggak terima gitu kan. Itulah pengertian dia, si Ray. Nah, makanya saya langsung bilang, kasih dulu yang kamu pengen jawaban dari si Ray. Begitu, makanya tadi kan udah bukannya nggak dijawab si Ray, tapi kita nggak terima. Kalau nggak terima kita, ya kasihlah contoh sedikit gitu. Definisi tadi. Baik, itu. saya buka dulu ya, misalnya Filipi 3:19 ya, saya bacakan yuk ya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Nah ini, perhatikan kata-kata ini. Tuhan mereka ialah perut mereka. Perhatikan nih. Tuhan mereka adalah perut mereka. Apakah di sini kita akan mengartikan bahwa perutnya itu adalah pencipta langit dan bumi? Apakah di sini ingin kita artikan bahwa perutnya itu adalah tidak pernah mati? Tentu tidak. Makanya yang saya bilang tadi ini adalah apa sih definisi dari mentuhankan? Nah sekarang saya mau ke Al-Quran. Di dalam Al-Quran At-Taubah 31 dikatakan begini. Mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan. Pertanyaan saya, menurut penjelasan Ray, apakah mereka membuat rahib-rahibnya sang pencipta? Apakah mereka membuat rahib-rahibnya itu maha? Apa sih yang dimaksud mentuhankan sesuatu? Di dalam Bible ada perut mereka dituhankan. Di dalam Quran ada rahib-rahib mereka dituhankan. Hawa nafsu mereka dituhankan. Saya mau tanya sama kamu Rey. Menurut penjelasan Muhammad, apa itu menjadikan rahib-rahib dan alim ulama sebagai Tuhan? Apa itu pengertiannya sehingga mereka beribadah kepada rahib-rahibnya itu? Silakan. Ya harusnya udah paham sih. Aku sendiri udah paham. Nggak ada Edis mendefinisikan menuhankan itu apa Bang Hos, dan ya, karakter khusus Tuhan tadi, itu seperti apa gitu yang kan? dari Alkitab tadi artinya begini, kalau ibaratnya kita nggak isi perut ini kan kita ketakutan, kita akan mati. Kita mau nah, itu pengertiannya. Jadi saya bergantung kepada perut itu, bukan berarti perut itu adalah sebagai pencipta. Itu yang dimaksud si Edis. Dan dari Al-Quran tadi udah dibawakan dia tadi. Apakah rahib itu Tuhan sang pencipta itu tadi? Begitu maksudnya si Edis. Silakan. Diam Rey. Silakan Rey. Penjelasan Muhammad apa itu mentuhankan rahib-rahib? Silakan. Ini perlu juga sih supaya kita jangan berbicara
bicara Tuhan, tapi kita tidak paham definisi ini benar juga sih. Jadi tidak menyerang di sini. Kita harus paham guys, semuanya yang di sini 246 orang. Sebentar, harus paham Tuhan itu seperti apa. Bagus ini judulnya. Pak Vivo sebentar. Pak Vivo dan Ken, caturkan aku dong. Aku saya kan lagi ngomong, saya mengatur kalian, saya menetralkan. Jangan dipotong-potong begitu. Ketika saya mau mencoba membuat kalian reda, jangan dipotong. Oke, Ken, kamu sadar nggak? Si Edis itu mempermalukan kekristenan sendiri loh. Tadi menuhankan perut segala macam, apa dia baca tadi itu? Itu definisinya bukan mempermalukan, orang Kristen nggak pernah malu. Sekarang yang mau disampaikan apa? Kita paham definisi mentuhankan itu seperti apa gitu. Apakah itu dia sebagai pencipta, apakah tidak? Begitu maksudnya. Uang pun bisa dituhankan. Ken, manusia itu. Kok jadi banyak bicara sih? Karena kamu mau bertanya tentang saya. Jadi kamu jawab aja. Apa mentuhankan rahib-rahib menurut Muhammad? Bukan menurut kamu. Silakan. Saya tidak akan. Oke, kalau nggak jawab bisa saya jawab, Bang Ken. Bisa saya buka. Bang Ken bisa saya jawab sendiri pakai tafsir Ibnu Katsir. Tadi tidak menjawab dari isi. Baik, saya jawab. Dedi, kamu di bawah aja, Dedi. Kamu nggak tahu apa-apa, Dedi. Dedi, kamu di bawah aja. Dari Bible kamu, aku menuntut. Dedi, kamu di bawah aja, Dedi. Biar saya jawab ini, Dedi. Kamu nggak tahu apa-apa, Dedi. Ini perlu kita bahas sebenarnya. Definisi mentuhankan itu seperti apa? Itunya poinnya kita di sini, Dedi. Oke, sebentar. Saya jawab, Bang Ken. Bisa, Bang Dedi bisa diamankan dulu, Bang Ken. Sebentar. Kamu harus jawab dari Bible kamu. Kamu tadi tidak menjawab, Ken. Edis. Jawab dari Bible kamu. Saya minta sekarang. Ya, kamu bisa diam nggak? Kamu bisa diam? Oke, silakan. Baik, silakan. Baik. Tadi Bang Rey, sebentar Bang Rey. Biar ini saya kejar. Ayo jawab, Dis. Ayo jawab. Biar membahas. Bang Rey banyak diem dari tadi. Santai aja kita. Karena mereka takut, Bang Ken. Mereka takut sadar ternyata mereka menuhankan orang yang ada di kuburan, Bang Ken. Tidak takut. Kalau takut saya kabur dari sini. Kalau sudah bisa saya ngomong? Silakan ya dari Bible kamu. Baik. Saya jawab ya. Tadi Filipi 3:19 ya. Saya bacakan ya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Pengertian bahwa Tuhan mereka adalah perut mereka. Jadi mereka ini hanya menuruti keinginan perut. Ya, contoh orang yang menuhankan isi perutnya, koruptor, orang yang rakus tamak. Itulah orang-orang yang menjadikan perutnya sebagai Tuhannya. Oke? Nah, sekarang saya mau baca tafsir Ibnu Katsir. Oke, entar dulu, Mas. Gimana nih, Bang Hos? Saya ngomong dipotong terus ini, Bang Hos. Gimana, Bang Hos? Saya izin kalau boleh ya. Kita belum selesai nih. Kita benar-benar edukasi dulu. Biar saya selesaikan dulu, Rey. Mungkin mengkomparasi kali ya, Rey. Biar saya selesaikan dulu gimana, Rey? Nanti ditanggapi Bang Rey aja, nggak apa-apa. Rey, saya selesaikan dulu, Rey ya. Saya kasih waktu, nanti ditanggapi aja. Baik. Saya bacakan nih, Bang Rey. Bisa, kita harus dari dua sisi. Kenapa, Rey? Saya nggak bisa ngomong, Rey. Rey, kenapa saya nggak bisa ngomong, Rey? Belum ada itu narasinya. Kemudian karakter yang benar itu seperti apa? Kenapa malah kayaknya mereka takut banget, Bang Hos. Ngomongin definisi ini. Nggak berani apa gimana, nggak tahu sih apa sih Bang Hos. Mungkin Bang Hos ada orang ustadz mungkin di bawah yang bisa dinaikkan, Bang Hos. Ada ustadz mungkin. Aduh. Ya udah nanti ditanggapi lagi. Baik. Alkitab pun kalian tanggapi aja, Rey. Saya selesaikan ya. Tanggapi juga Alkitab. Oke, saya bacakan nih. Ini tafsir Ibnu Katsir ya. Klik aja Ibnu Katsir online, tafsir At-Taubah 31. Sebentar dulu, Saya bacakan ya.